اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mengaji yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar dan juga tentunya dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid yang ada agar kita bisa terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan tentunya di sini kita akan memulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca suratul Fatihah disertai dengan memahami dan juga mengerti hukum-hukum tajwid yang ada di dalam suratul Fatihah. Baik, sahabat mengaji, mari kita baca bersama-sama ayat per ayat agar kita bisa mengerti dan memahami serta mempraktekkan bacaan Al-Quran yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ketika membaca ta'awudz, kita harus memperhatikan pengucapan huruf hamzah dan ain. Contohnya a'udzu. Kemudian ketika kita mengucapkan dhammah itu harus sempurna dalam pengucapannya. A'udzu. Nah, di situ ada ain yang berdomah kemudian ditambah mad, maka harus dipanjangkan a'udzu. Nah, kata dzunya juga kita harus bisa mengucapkan dengan sempurna agar tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan tersebut. Kemudian kita membaca billahi, itu juga harus diperhatikan kasrohnya, harus sempurna penyebutannya billahi. Nah, ketika billahi itu ada lafaz jalalah. Nah, lafaz jalal di sini muraqqaqah atau dibaca tarqiq, dibaca tipis. Dan juga ketika membaca hi itu juga harus disertai dengan jelas, karena ini hak yang keluar dari tenggorokan paling bawah. Kemudian sahabat mengaji yang berbahagia, ketika mengucapkan minasyaitoni, itu juga perlu diperhatikan, ya, pengucapannya harus jelas dan terang. Ketika pengucapan kasroh mi, jangan mi, minasyaitoni. Nah, kemudian juga ketika mengucapkan huruf na juga harus jelas pengucapannya. Kemudian setelah itu syaiton, shin di sini adalah huruf yang bersifat tafasyi, yaitu menyebarnya udara dari dalam rongga lidah, ya, atau rongga mulut di situ. Jadi jangan minas syaitoni, tapi minas syaitoni. Nah, dan perlu diperhatikan ketika pengucapan to itu harus lebih tebal, ya, karena to termasuk huruf yang dibaca.
tebal. Baik, kemudian setelah itu jangan lupa ketika pengucapan ro juga di situ ada ro tebal karena berharokat fathah. Jadi harus dibaca tebal. Apa yang membedakan antara tebal dan tipis? Kalau huruf tebal itu getarannya lebih sedikit, sedangkan ro tipis itu getarannya lebih banyak. Kalau misalkan saya baca minasyaitonir rajim dengan minasyaitonir rajim, berarti ada perbedaan antara pengucapan ro tebal yang getarannya lebih sedikit. Jikalau dibaca nir rajim dengan tipis berarti getarannya lebih banyak. Nah, yang terakhir jim itu juga harus dibaca dengan jelas kasrohnya agar tidak terjadi kesalahan ke jangan rojim, jim, harusnya dengan pengucapan yang lebih jelas. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat mengaji yang berbahagia, sama ketika kita mengucapkan bismillah, jangan lupa ketika mengucapkan kasroh harus dengan sempurna i-nya, bismi. Nah, kemudian ketika pada lafzul jalalah itu harus dibaca tipis ya. Bismillahi. Nah, kemudian ketika membaca Ar-Rahman itu dibaca tebal. Nah, atau juga bisa dikategorikan alif lam syamsiyah. Nah, Bismillahi Ar-Rahman. Nah, di situ juga ada ha yang dibaca tipis tentunya. Nah, ini harus dibedakan antara ro yang tebal dengan ha yang tipis. Jadi jangan digabungkan ya, karena di sini ada perbedaan penyebutan yang tebal dan tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian penyebutan ma itu harus dibaca 2 harokat, jangan terlalu panjang. Jangan bismillahirrahman. Nah, itu terlalu panjang, cukup 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ketika ro berikutnya juga harus dibaca tebal karena dia berharokat fathah. Dan kemudian yang terakhir him itu boleh dibaca 2 harokat ya, boleh juga dibaca 4 dan boleh dibaca 6 ya. Kenapa? Karena itu disebut dengan mad arid lis sukun. Baik, kita baca kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat mengaji, mari kita baca ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdu itu bacaan alif lam qamariyah. Kenapa? Karena dibaca jelas alnya ya, atau disebut juga izhar qamariyah karena alif lam bertemu dengan ha. Kemudian alhamdu, mimnya harus dimatikan dan dibaca dengan sempurna karena mim di sini disebutkan adalah izhar syafawi ya, dibaca dengan jelas alhamdu. Kemudian du juga harus dibaca dengan jelas ketika mengucapkan dhammah, yaitu dengan memonyongkan 2 bibir. Alhamdu, dunya harus dibaca. Jangan sampai tidak dimonyongkan kalau dibaca dhammah, nanti takutnya ke o ya. Kemudian lillahi, nah di situ ada lafdzul jalalah yang tipis ya. Jadi dibaca tipis tetapi dibaca 2 harokat. Lillahi rabbil alamin.
Nah, ketika membaca ro itu jangan lupa dibaca dengan tebal, ya, sahabat mengaji yang berbahagia. Kemudian setelah itu ada tasydid di atas ba. Nah, perlu diingat ketika tasydid berada di atas huruf ba, maka wajib diayun atau dihentakkan, ya. Itu namanya nabroh atau dihentakkan atau diayun. Robbil. Nah, tapi harus dibedakan. Karena ro di sini tebal, ba di sini tipis. Robbil alamin. Nah, ketika alif lam itu harus dibaca jelas lamnya, ya, karena itu namanya izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Kemudian al-a, nah, itu perhatikan huruf ain, ya, a bukan a, ya, harus dibedakan mana a mana a. Nah, di sini kita melihat bahwasanya hurufnya adalah huruf ain, jadi a. Kemudian alamin, nah, lamnya juga tipis, ya. Kemudian mimnya juga berharokat kasroh, jadi kasrohnya juga harus sempurna, i, ya. Dan dibaca boleh 2 harokat ketika dibaca cepat atau dibaca hadar, boleh dibaca pertengahan 4 harokat, dan yang terakhir dibaca 6 harokat, nah, atau disebut dengan mad arid lis sukun. Baik, kita baca ayat yang kedua sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lanjut ke ayat yang ketiga. Itu hanya pengulangan dari kata Ar-Rahmanir Rahim, ya. Perlu diperhatikan, Ar-Rahman itu disebut dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, ya, karena alif lam tidak dibaca jelas, langsung dimasukkan ke ro, dan jangan lupa ro-nya dibaca dengan tebal. Kenapa? Karena ro-nya berharokat fathah. Kemudian setelah itu ada ha. Ha ini hurufnya tipis, ya. Oleh karena itu ha-nya harus dibaca tipis, jangan dibaca tebal. Kemudian rahmani, maknya harus dibaca 2 harokat atau mad tabi'i, ya. Dibaca 2 harokat. Nirrahim, nah, ni-nya dibaca tipis, ya. Kemudian ar-rahim, alif lam di sini disebut dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Akan tetapi juga ro di sini berharokat fathah, jadi dibaca tebal. Dan setelahnya ar-rahim itu dibaca tipis, ya. Kenapa? Karena ha itu huruf-huruf istifal. Kemudian ada ya sukun, kemudian ada huruf yang sukun karena wakaf, nah, dinamakan mad arid lis sukun. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 6. Mari kita baca bersama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ayat yang keempat, sahabat mengaji yang berbahagia, Maliki. Nah, Maliki, perhatikan maknya harus jelas pengucapan matobinya, ya. Jangan salah atau jangan keliru, ya. Jangan dibaca Maliki. Nah, karena yang kita baca adalah riwayat Hafs, jadi tetap dibaca panjang. Nah, karena kadang kita mendapati maknya dibaca pendek. Nah, itu adalah kesalahan. Kenapa? Karena kita membaca dalam bentuk bacaan Imam Hafs, jadi maknya dibaca panjang. Maliki, lamnya kasroh, kafnya juga kasroh. Nah, kasroh harus sempurna pengucapannya. Maliki yau. Nah, perhatikan yau itu ya adalah huruf len, waw juga huruf len. Jadi perhatikan, karena waw ini adalah huruf yang dibaca dengan monyong, nah, itu maka harus yau. Nah,
Dan ini juga harus dibaca dengan sempurna ya linnya. Maliki yaumi, yaumi. Nah, itu kasroh ya. Jangan sampai dibaca tidak kasroh. Artinya dengan menyempurnakan pengucapan kasroh. Maliki yaumiddin. Nah, itu ada alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Din. Nah, setiap huruf yang bertasdid itu dinamakan dengan nabroh. Nah, dihentak ya. Jadi harus dihentakkan. Maliki yaumiddin. Nah, setiap akhir kata yang diwakafkan itu namanya mad arid disukun. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 6. Baik, sahabat mengaji yang berbahagia. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, i harus disempurnakan pengucapan kasrohnya, i. Kemudian setelah itu ada ya yang bertasdid, nah, atau kita sebut dengan nabroh ya, dihentak atau diayun. Iyyaka, iyyaka ya, ya-nya jangan lupa harus dibaca 2 harokat atau mad tabi'i. Ka-nya juga dibaca dengan jelas ya. Iyyaka. Kemudian na'budu. Nah, perhatikan nunnya fathah, kemudian satu ada ain. Nah, na'budu. Jangan na'budu. Ya. Kemudian ba-nya berharokat dhammah dan dalnya berharokat dhammah. Jadi harus monyong. Na'budu. Nah, jadi jangan sampai kita mengurangi hak-hak harokat ya. Kalau harokatnya fathah harus dibuka mulutnya. Kalau kasroh harus ke bawah ya lisannya. Kemudian ketika mengucapkan dhammah juga harus dimonyongkan. Nah, na'budu. Nah, kemudian wa iya, wawunya berharokat fathah, dijelaskan juga fathahnya. Wa iyyaka. Nah, itu kemudian ada nabroh ya di atas ya. Nah, akan tapi ya di sini ada huruf lain, maka harus kita jaga hak-hak huruf ya. Di antaranya ada lain, jadi tidak ditekan karena ya itu adalah huruf lain, bukan huruf syiddah ya. Wa iyyaka. Dan ka juga harus dibaca dengan jelas karena dia berharokat fathah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian nasta'in, nunnya berharokat fathah, sinnya berharokat sukun. Nasta'in. Nah, kemudian setelah tak berharokat fathah itu ain yang berharokat kasroh. Jadi harus disempurnakan penyebutan kasrohnya dengan ain. Nah, itu boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat sampai 6 harokat. Mari kita baca bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Nah, itu juga harus diperjelas pengucapan hamzahnya yang berharokat kasroh. Kemudian ada ha, nah, di, juga kasroh ihdina. Kemudian ihdinas sirat. Nah, ketika kata as-sirat itu dinamakan dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Nah, shad ya. Nah, ini shad ini huruf isti'la. Jadi harus dibaca tebal. Nah, jadi shadnya harus dibaca tebal. Ihdinas-si. Ihdinas-si. Sira. Kemudian ra-nya berharokat fathah ditambah mad. Nah, jadi dibaca tebal ya. Ihdinas-siratal. To-nya juga harus dibaca tebal karena to ini huruf isti'la. Kemudian
alif lam berikutnya adalah alif lam qamariyah atau idhar qamariyah yang dibaca jelas. Al-mustaqim. Nah, kemudian mimnya harus dijelaskan dengan dhammah, dengan dimonyongkan. Sin, kemudian taknya dibaca tipis karena dia huruf-huruf tipis. Nah, qaf tetap dibaca tebal meski dia dalam berharokat kasroh, ya, karena qaf termasuk huruf-huruf isti'la. Kemudian ketika membaca mustaqim itu harus dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Nah, ini juga dinamakan dengan mad arid lis sukun. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, baik, sahabat mengaji yang berbahagia, pada ayat yang terakhir ya, sirata. Nah, perhatikan itu adalah huruf-huruf tebal semua. Shad tebal ya karena dia huruf isti'la, tetapi dia harus kasroh. Artinya harus diucapkan dengan sempurna pengucapan kasrohnya, si. Kemudian ro tebal ya karena ro yang berharokat fathah itu sudah pasti tebal. Kemudian to juga adalah huruf isti'la dibaca tebal. Kemudian alladzina, siratal ladzina. Alladzina di sini dikategorikan alif lam syamsiyah atau idgham syamsi ya. Nah, kemudian alladzina itu huruf za. Perhatikan ada kekeliruan dalam pengucapan za itu allazina. Nah, sedangkan za itu tidak seperti itu. Ladina ya, halus dia. Nah, itu ada mad tabi'i dibaca 2 harakat alladzina. Nah, kemudian an'amta 'alaihim. An itu hukumnya adalah idhar halqi. An, nah, nunnya harus dijelaskan, diterangkan atau harus jelas pengucapannya. An, amta. Perhatikan hamzah kemudian nun an, kemudian amta ain. Nah, ain dibaca dengan makhraj yang tepat ya. Kemudian ada mim yang sukun, itu harus dibaca dengan jelas atau disebut dengan idhar syafawi. An'amta ya. Dan posisi mimnya harus betul-betul sempurna pengucapannya atau mingkem ya. Tapi tetap hanya 1 harokat saja ya. An'amta alaihim. Nah, kemudian ain lagi alaihim. Nah, ainnya berharokat fathah, kemudian lam berharokat fathah, kemudian ada ya. Nah, di sini ada huruf lain. Alaihim ada ha. Nah, harus dibedakan him hak besar dengan hak kecil him. Nah, jadi harus kita bisa membedakan hak besar dan hak kecil. Nah, ini hak besar alaihim. Nah, ini disebut juga dengan idhar syafawi. Him itu harus dibaca jelas. Mim sukun bertemu dengan ghain. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ketika gha jangan lupa gha ini termasuk huruf isti'la. Jadi harus dibaca tebal. Ya, sahabat mengaji, gha-nya harus dibaca ghairi. Nah, akan tapi ya dan ro dibaca tipis karena posisinya adalah huruf-huruf tipis dan juga ro-nya berharokat kasroh. Ghairil. Nah, itu lamnya dibaca jelas. Makanya disebut dengan alif lam qamariyah atau idhar qamariyah karena bertemu dengan mim. Kemudian ghairil maghdubi. Mim dibaca tipis karena mim huruf istifal ma.
Kemudian bertemu dengan ghain yang berhuruf tebal, ghainnya tebal, mag, ya. Ghairil maghdubi. Bo-nya juga itu dibaca tebal karena huruf dhad itu termasuk huruf-huruf isti'la, ya. Kemudian dibaca juga dengan 2 harokat karena mad tabi'i, ya, maghdubi. Nah, tetapi ba-nya dibaca kasroh, ya. Alaihim. Nah, perhatikan ainnya juga jangan sampai salah atau keliru. Jangan alaihim tapi alaihim karena ini ain, ya. Alaihim itu ada len di situ karena ya-nya berharokat sukun dan sebelumnya fathah. Alaihim. Nah, ketika pengucapan him itu juga harus idhar atau jelas karena mimnya bertemu dengan waw. Nah, jadi harus betul-betul sempurna pengucapan mimnya, ya. Atau idharnya harus sempurna. Nah, idhar syafawi. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, perhatikan wala ini huruf tipis, maka jangan terpengaruh dengan huruf setelahnya. Bukan wala, tapi wala. Nah, baru masuk ke dhad itu dibaca tebal karena dhad itu termasuk huruf isti'la, dan juga alif lam bertemu dengan dhad disebutkan atau dinamakan dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, ya. Waladdallin. Nah, itu dhadnya dibaca panjang berapa harokat? Sahabat mengaji yang berbahagia, itu panjangnya 6 harokat. Nah, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasdid, itu dinamakan mad lazim musaqqal kalimi, ya. Kemudian jangan lupa dhadnya tetap dibaca tebal, ya, 6 harokat. Kemudian ada lam yang bertasdid itu dinabrohkan atau diayunkan. Jangan waladdallin. Nah, itu kurang nabrohnya, kurang ayunannya, kurang hentakannya. Jadi harus dihentakkan. Waladdallin. Nah, ketika lin itu adalah mad arid bisukun, ya. Boleh dibaca 2 harokat ketika dibaca hadir atau tadwir, atau dibaca 4 harokat sampai 6 harokat ketika dibaca tartil. Baik, kita baca ayat yang terakhir ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sahabat mengaji yang berbahagia, nah itulah, ya, hukum-hukum yang ada di dalam suratul Fatihah yang harus kita perhatikan dan kita bisa aplikasikan dalam membaca suratul Fatihah. Nah, kita harus bisa membedakan mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis, dan juga mana perbedaan-perbedaan pengucapan huruf-huruf, ya, mulai dari perbedaan hamzah dengan ain, sin dengan shad, kemudian dal dengan bod, dan juga ha dan ha. Nah, itu perlu latihan yang sering agar kita bisa membaca sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.